Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jagoannya modif kali ini ada pasien Vespa Zip. Vespanya kecil, imut, asik. Nah, cuman ada minus ya. Ini minusnya nih, bodinya kurang rapi. Terus ini mau kita bikin rapi lagi ya. Nah, ini kita ambil contoh. Ini baru dicuci bersih ya, udah cuci bersih dari tempat cuci. Tapi ya tetap aja kayak gini. Malah justru biasanya kalau permukaan hitam yang udah kasar, setelah dicuci bukannya bagus, malah jadi kasar. Ibarat kata tukang cucinya mau dibikin pakai minyak sekalipun nggak mungkin bisa tahan lama. Nah, ini contoh nih, kayak gini nih. Nah, nih jelek banget kan, tuh ini kasar banget nih. Tuh, ini aslinya ya, bodi aslinya. Tuh, lihat. Nah, ini udah bodinya udah kasar banget. Bodinya masih utuh. Cuman memang warnanya ini udah kusam banget. Nah, tuh. Ini kelihatan ya. Nah, nanti kita sulap. Kita sulap jadi hitam kembali seperti baru ya, dengan cairan penghitam ini. Cairan penghitam ini ya. Ini harganya 35.000. Kalau teman-teman berminat nanti bisa langsung inbox atau komentar ya. Kemudian di halaman deskripsi juga nanti itu ada nomor WA saya. Ini bukti ya, ini yang paling kasar lah istilahnya selama ini. Nah, ini loh, nih lihat, kelihatan banget kasarnya. Nah, tuh. Ini sebenarnya utuh, cuman karena masa itu mungkin dulu pernah dicat, di pilox. Nah, ini minusnya pilox ya kayak gini. Nah, tuh pilox tuh. Nih, ini pilox nih. Nah, ini pilox nih. Nih, karena di pilox akhirnya jadi jelek. Nah, nanti kita kembalikan seperti baru ya. Jadi manis lagi. Nah, tuh lihat tuh. Nah, kelihatan ya. Nah, ini nanti before after deh. Oke. Nah, oke ya. Tuh. Oke, sip. Dan sorry berhubung ini sendirian, jadi HP-nya tak standby dulu, kameranya tak standby. Nanti dilihat dari jauh ya. Oke, ini untuk setir dulu ya. Ini loh. Nih, ini kasar banget nih. Ya kan? Nah, ini udah tak kasih tadi cairan tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuh. Ini pertama pemakaian ini tipis dulu, ya kan? Nanti yang kedua baru dipakai tipis lagi 2 kali. Biar dia nggak terlalu kelihatan nggak rapi. Nah, atau nanti tipis dulu, nanti yang kedua baru tebel. Jangan langsung tebel ya, kalau langsung tebel jadi kelihatan ini kurang manis lah. Sebenarnya sama, cuman beda ini kelihatan manisnya ini kalau dipakai 2 kali ya, tipis-tipis dulu, baru habis itu baru tebel. Nah, ini aja udah kelihatan banget tuh. Tuh, udah kelihatan. Ini kalau kering juga nanti kayak gini. Besok deh kalau ini kan nanti kering. Ya, nanti kita ini ya before after aja ya. Terus kemudian ini yang penting jangan sampai kena permukaan yang selain hitam kasar. Misalnya kena kaca ini dan lain-lain. Tapi nggak ada masalah juga, seandainya kena nanti bisa langsung dilap. Meskipun udah kering juga yang di permukaan selain kasar itu juga gampang dibersihin. Tapi kalau bisa ketika kena langsung dibersihin biar enak. Oke gitu ya. Nanti lanjut ke bodi tengah. Oke, lanjut ke bagian ini ya. Oke, jadi pastikan permukaan itu bersih semua. Karena kalau ada yang kotor, nanti takutnya nanti ke bawah kotoran jadi kurang awet. Ya, langsung kayak gini aja.
Nah ini nanti dikasih plastik, dikasih spons sama ini ya, karena kalau kena kulit begini sebenarnya nggak apa-apa, cuman hilangnya agak sulit di tangan, jadi pakai ini. Pertama memang harus dilap dulu bersih biar hasilnya ini maksimal. Terus cari permukaan yang tinggi dulu, jangan langsung di permukaan kaki ya, atau pijakan sini ya, jangan dulu, karena kan sebersih apapun pasti masih lebih bersih yang miring kan, yang dataran yang tinggi begini kayak bodi-bodi gini kan. Jadi biar sponnya bersih, benar-benar bersih. Yang dinding-dinding dulu dimaksimalkan, nanti kalau udah maksimal baru permukaan bawahnya. Oke, ini ada pertanyaan. Ini bisa dipakai di bodi kasar aja atau di bodi halus. Nah, ini sebenarnya dipakai yang paling bagus itu ditaruh di bodi kasar ya. Ditaruh bodi kasar. Kalau misalnya di bodi halus hitam, sebenarnya bisa, cuman kurang ini kayak kurang meresep gitu loh. Jadi kayak kurang maksimal. Tapi kalau mau tetap dipakai juga nggak apa-apa sih, kayak modelnya kayak semir gitu loh. Cuman kayak biasanya jok ya, jok itu juga pernah tak kasih kayak gini, di jok juga awet, cuman nggak seawet ini gitu loh. Terus nanti ada yang tanya kalau ngelotok gimana, ini permanen atau ngelotok lah. Sekarang namanya cat kita bilang permanen, tapi suatu ketika kan pasti ngelotok juga kan gitu loh. Maksudnya bukan temporer kan gitu loh. Mungkin yang mereka tanyakan itu temporer atau paten. Nah ini paten ya, ini modelnya kayak cat, cuma dia tuh halus. Itu kalau cat kan nggak halus ya. Kalau cat dia kan ketika ngelupas dia jadi kayak segmen-segmen tipis ya, kayak pecahan-pecahan. Tapi kalau ini dia memudar, habisnya tuh memudar, nggak pecah. Jadi dilihat tetap kelihatan manis. Ini saya pakai di permukaan luar, plus termasuk di mobil juga saya pakai untuk spion. Terus saya pakai juga untuk dashboard hitam, yang hitam ya, jangan dashboard merah atau dashboard krem dikasih ini hitam ya, malah tabrakan nanti warnanya. Ini spesialis untuk penghitam ya. Buat teman-teman yang bosan putih juga pakai ini aja. Tapi belum, nggak tahu ya, kayaknya nggak ada yang bosan putih kali. Kalau yang bosan hitam banyak ya. Tapi kalau sepeda motor, mobil kayaknya bukan bosan hitam, bosan kusam. Karena kalau paling bagus itu hitam, tapi hitamnya hitam pekat, hitamnya mutlak. Jadi dipakai kelihatannya bersih, enak, tenang gitu dipakai. Oke, untuk pemakaian ini tetap hati-hati biar nggak perlu kita ngelap segala macam kan. Tapi seandainya kena ya nggak apa-apa, langsung dilap aja. Jadi biar nggak kelamaan ngelapnya nanti, jadi dimaksimalkan di permukaan ini dulu. Nah. Oke, ini sedikit ada yang kena ya. Kalau ada yang kena langsung dilap aja. Nah, karena ini termasuk cepat kering juga. Kalau saya memang jujur kalau kayak gini, kalau ada yang kena dikit, saya biasanya pakai ini ya, saya biasanya langsung pakai tangan, nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai kain kalau cuma dikit. Kalau banyak baru pakai kain. Oke, permukaan setengah udah beres. Nanti kalau yang di dalam jok nunggu sisa aja ya. Kalau kira-kira nanti satu sisa, sebenarnya untuk satu motor satu ini cukup ya untuk permukaan kayak dashboard permukaan kasar. Tapi terkadang bisa kurang kalau temen-temen tuh kayak permukaannya tuh udah kusem banget, jadi butuh mungkin sekitar 1 atau 1,5 lah, 1,5 perlu didouble biasanya kan.
wah ini udah terlalu kusam banget nih, harus didobel berkali-kali, beberapa 2 atau 3 kali misalnya, itu bisa, tapi membutuhkan alat penghitam ini berarti pembelian 2 botol ya, nanti ada sisa. Nah sisanya itu bisa kalian pakai untuk motor lain atau next untuk selanjutnya apabila si penghitam ini udah mulai pudar. Tapi setahu saya selama saya pakai ini sampai saya lupa kapan terakhir dikasih penghitam, karena saking lamanya nggak pudar-pudar. Jadi saya kadang sampai lupa nih kapan terakhir, tahu-tahunya udah pudar gitu. Kalau saya pakai di sepeda motor, kalau permukaannya itu bagus, bersih, mungkin bisa kuat 6 bulanan lah, 6 bulan atau bahkan lebih ya. Tapi kalau permukaannya permukaannya kotor waktu dibikin, ya kayaknya nggak nyampe 6 bulan ya, karena kan ke bawah kotoran kan, karena dia ke bawah kotoran, makanya harus benar-benar bersih dulu. Oke, nanti lihat hasil akhir nanti aja ya, setelah udah 100% jadi semua. Kalau buat teman-teman yang males ini, yang kepengen detail banget, ya permukaannya dicopot aja. Tapi kan ini ya ribet ya. Kalau saya jarang sih kalau kayak gini aja suruh nyopot, karena prosesnya sama nyopotnya tuh gak seimbang kan, lebih lama nyopotnya. Nah ini bagian yang merah ini ada ini juga ya, ada bekas jatuh kayaknya atau bekas rempet. Jadi nanti tak timpa aja biar hitamnya manis ya, nggak hitam kusam kayak gini, biar kelihatannya itu masih bersih lah gitu loh. Oke, jadi kalau yang lecet begini kita timpa acak dulu ya, kita timpa acak, nanti habis itu dilapnya juga dilap abstrak, jadi nggak kelihatan kalau sebenarnya kita tuh kayak nutupin gitu. Nah gini, nah setelah itu baru pakai tangan bisa. Nah ini udah langsung kering ya. Oke, saya itu langsung dibersihkan. Nah gini ya. Oke, jadi ada sedikit kelihatan hitamnya, tapi hitamnya hitam pudar. Nah, ini, oke. Kelihatannya jadi lebih bersih. Oke, sorry untuk kamera tetap di posisi ya. Ini saya dari yang bagian samping ya. Daripada mindah-mindah kamera, caranya juga sama kan, gitu juga. Buat teman-teman yang hobi modifikasi, kalau yang butuh ide atau mau dimodifkan sekalian juga kita bantu. Kebetulan kita juga karena sama-sama hobi juga, insya Allah kita murah meriah aja. Tidak semua tak kerjakan sendiri, pasti saya mencari orang yang berkompeten, misalnya dari basic mesin. Saya cari orang yang sudah pintar di mesin. Terus misalnya mau dibikin ini ya, ban besar, low rider itu juga kita juga punya spesialisnya, jadi enak ya. Sorry ada telepon. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kalau buat teman-teman ada yang mau modifikasi, kalau dulu lowrider ini ya banyak sekali yang minat, tapi sekarang kayaknya udah mulai sedikit. Kalau saya juga bisa bikinkan lowrider, pas kebetulan nanti juga saya kasihkan ke teman saya juga yang sudah ahli di bidangnya ya, nggak semua kita pegang sendiri, karena kalau modifikasi itu kita harus punya spesialisnya masing-masing. Misalnya kayak saya modifikasi off-road,
off-road itu bagian saya, ide-ide semua saya, otak-otaknya itu saya semua. Tapi untuk pengerjaan kayak las, kalau las biasa nanti bagian saya. Kalau las yang utama, yang bagian rangka utama, rangka-rangka sepeda motor dan lain-lain, saya kasihkan ke spesialisnya. Terus kemudian untuk body custom dan lain-lain juga saya kasihkan ke ahlinya. Jadi bagian saya ini adalah bagian kepalanya, bagian otaknya. Jadi termasuk bagian yang pengaturan bahan dan lain-lain. Kalau untuk pengerjaan saya serahkan ke ahlinya semua. Bukan berarti nggak bisa ya. Terkadang kan ada yang modifikasi kerjain sendiri semua. Tapi saya yakin kalau ada beberapa pasti mungkin bisa mengerjakan semua hal. Tetapi setahu saya, selama saya di bagian modifikasi motor, sangat jarang satu orang mengerjakan semua modifikasi dengan bagus. Dia pasti punya minus yang nggak bisa, yang nggak maksimal dia kerjakan. Bisa semua dia kerjakan, tetapi tidak semua bisa dia kuasai dengan bagus. Itu udah pasti ya, karena otak manusia gak terbatas kan. Sepintar apapun tetap ketika mungkin ada orang yang sangat pintar di mesin, belum tentu dia jago modifikasi. Dia punya otak yang luar biasa untuk modifikasi, dia super banget bikin model-model bagus, belum tentu dia tahu mesin. Sangat jarang orang yang pintar kunci nggak apa-apa. Banyak orang yang pintar modifikasi, tapi hati-hati, pintar modifikasi belum tentu hasil modifikasinya disukai sama semua orang, kan gitu kan. Nah, disukai oleh semua orang ini yang kita harus hati-hati. Makanya ketika saya modifikasi, saya harus tahu dulu karakter orangnya itu seperti apa dan pengennya seperti apa. Karena kalau kita bilang misalnya ini udah bagus, belum tentu bagi si owner bilang bagus gitu loh. Karena selera kita beda-beda. Makanya terkadang banyak orang modifikasi itu bukan karena mereka pintar, tapi karena mereka klop mendengarkan mau mengerti apa yang mereka minta gitu loh. Kan ada bengkel yang dikasih tahu nggak mau karena ini bagusnya gini, akhirnya orang diatur, akhirnya yang punya diatur, akhirnya mereka nggak suka situ lagi. Itu seperti itu. Tetapi juga terkadang owner itu juga harus diingatkan ketika mau modifikasi. Contohnya, kita pernah ketemu orang mau modifikasi fiction, banyak kecil banget. Itu udah tak ingetin, nggak apa-apa tak. Habis itu orangnya bilang, nggak apa-apa mas, udah digas saja, kasih ban yang kecil, kan gitu digituin. Aku udah bilang, ini bahaya loh, hati-hati, karena apalagi velg yang dibeli itu velg harga murah gitu loh, harga murah. Jadi kayak kurang recommended gitu. Dia tetap minta dipasang. Ya udah tak pasang, karena udah ngeyel kan. Sebelumnya udah tak kasih peringatan. Bener. Setelah beberapa waktu ternyata dia balik lagi minta diganti velg. Yang lebih diganti velg yang lebih tebal dikit. Akhirnya kan dia habis duit lagi. Nah, dia nggak percaya dengan kata-kataku yang udah dibilangin jangan gitu. Ternyata tapi ya udah uang dia kan. Tapi kan kita nggak mentang-mentang kita tempat modifikasi terus semakin dirubah semakin banyak duit. Kita kan sama-sama hobi gitu kan. Kita sama-sama hobi, jadi kita harus saling mengerti juga. Jangan kayak mentang-mentang gitu kan gitu loh. Jangan karena mentang-mentang orang yang modifikasi pengennya ini mainin aja lah kayak gitu. Jangan, kasihan, karena modifikasi itu habis banyak. Nggak dimainin aja habis banyak, gimana kalau dimainin? Kasihan kan gitu. Karena apa?
Kalau orang modifikasi biasanya lebih mengedepankan hawa nafsu. Misalnya ada orang yang banyak duit mau modifikasi, apapun bisa dia lakukan, bahkan setir harga 4 juta pun, ya kan, setang besi harga 4 juta pun dia lakuin. Tapi berbeda hal ketika orang pengen modifikasi, dananya mepet, yang penting keren, cari yang KW super, KW sekian, KW 1, KW 2, KW 3, akhirnya membahayakan. Itu kan banyak yang kayak gitu. Misalnya setir, ketika bikin trail aku minta setir yang setang besi yang bagus, karena itu untuk kekuatan kalau trail ya, kalau nge-trail, kalau buat rawas. Tapi orang itu ngeyel, dia beli setangnya harga 80.000, udah tak kasih tahu, begitu di hutan ternyata setirnya patah. Dan apa yang dilakuin, setirnya dilepas, terus dia ganti pakai kayu. Jadi akhirnya diganti pakai kayu. Jadi dia off-road pakai kayu gitu loh. Oke. Jadi gini. Nah, udah bagus lagi ya. Ini baru 1 kali lapis. Nanti lapis yang kedua besok saya fotoin aja. Nah, ini. Besok tak fotoin atau tak videoin ya. Nah, ini udah mulai kering. Nah, tuh. Bagus kan? Oke. Sementara sampai sini dulu ya. Nanti karena ini masih banyak pekerjaan juga, nanti di skip aja dulu ya. Buat besok pagi nanti tak fotokan, karena ini udah malam. Kalau di foto juga kurang kelihatan, kalau misalnya kena sinar juga nggak begitu kelihatan 100% ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.